Pengaturan mengenai manajemen risiko teknologi informasi ini sudah keluar POJK-nya. Nah ini kalau ditaati Pak sama si industri, insya Allah ini bisa mengurangi separuh persoalan lah Pak. Ya, kan sekarang sudah era digital 4.0, ini sangat reliable kan Pak IT ini. Nah di sini kami membuat aturan yang harus dipenuhi oleh POJK atau asuransi dalam hal ini. Komplain, keluhan, unek-unek termasuk tadi dalam soal perlindungan konsumen, tapi selama ini oleh OJK hanya dijawab dengan mesin Pak, dijawab dengan mesin nomor 157, dijawab dengan mesin Pak. Jadi perlindungan konsumennya OJK selama ini mesin, dan itu sungguh sangat memprihatinkan, karena mereka ini waktu membeli asuransi dikejar-kejar oleh bank, dan di sini timbul asimetris Pak, profil keuangan nasabah, tapi nasabah tidak tahu produk yang dijual itu. Tahu-tahu tiap bulan di debit. Dan di sini di chatroom ini banyak sekali pertanyaan tabungan Pak, bukan asuransi. Sampai kemudian mengajukan PKPU langsung ke pengadilan dan diluluskan oleh pengadilan dengan dasar apa? Undang-undang administrasi pemerintah, bahwa surat kepada instansi itu harus dijawab 10 hari. Kalau tidak, maka dianggap setuju. Itu undang-undang administrasi pemerintahan. Ketua. Dan mohon diingat OJK, undang-undang administrasi pemerintahan yang 10 hari itu oleh undang-undang cipta kerja dibikin 5 hari, dipersingkat lagi 5 hari. Bisa dibayangkan nanti akan sekian banyak perusahaan di PKU-kan asuransi karena OJK tidak menjawab, karena yang dijawab mesin gitu. Saya kira itu dari narasumber tadi Pak Wamen sudah izin ya lebih dulu, dan dari OJK juga harapan rakyat itu tidak boleh kita kecewakan. Ya silakan slide. Sama akibat menurunnya kepercayaan publik. Jadi ada distrust terhadap industri asuransi, dan itu sebabnya adalah karena beberapa kasus besar yang muncul berturut-turut. Kita tahu booming 2019 itu terhadap asuransi, dan yang paling meledak adalah Jiwasraya, yang sampai saat ini saya kira persoalan nasabah itu belum clear, karena masyarakat itu masih banyak datang. Jiwasraya kan hidup karena kami, mereka bilangnya seperti itu. Ya, ini dan ini belum selesai. Ya, lanjut. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa beberapa waktu yang lalu perusahaan asuransi juga pernah ditutup beberapa kali. Ya, kita lihat di sini dari jejak digital tahun 2013 sudah ada beberapa yang jelas. OJK juga mencabut isu PT Asuransi Raya. Tidak ada pertanggungjawaban ya atas nasabah. Lanjut dalam perekonomian nasional kita. Dan di COVID-19, di kasus pandemi COVID-19, kita tahu bahwa ini meluluhlantarkan semua sektor termasuk industri asuransi. Dan ini ada beberapa tantangan. 0,17% pada keseluruhan menjadi 1,21%. Ya. Jadi kalau kita lihat PHK di industri asuransi juga cukup tinggi ya, dari ekonomi yang berat. Jutaan nasabah memutuskan untuk menutup polis asuransi tahun ini, di tahun 2021. AAJI, Asosiasi Asuransi Indonesia, mencatat jumlah tertanggung atau nasabah asuransi jiwa berkurang 4,7% atau setara 3,15 juta orang pada kuartal pertama 2021 itu menutup polisnya. Artinya secara tahunan year on year terjadi penurunan dari 67,0 juta menjadi 63,80 juta orang. Sepanjang 2020, industri asuransi kerugian membayarkan klaim 36,1 triliun. Nilainya turun 3,3% year-on-year pada periode yang sama tahun lalu, senilai 37,3 triliun. Kemudian pembayaran terbesar berasal dari asuransi kredit senilai 10,7 triliun atau mencapai 48,5% dari total klaim industri. Internet itu melebihi total klaim 2 lini bisnis utama asuransi umum, yaitu properti senilai 6,9 triliun. Sebenarnya mengajukan pansus Jiwasraya PKS dan Demokrat, tetapi sayangnya ini tidak dikabulkan ya, karena DPR lembaga politik ya, jadi siapa yang
banyak itulah yang lebih diakomodir gitu ya. Dan akhirnya pansus tidak terbentuk karena waktu itu kenapa kita ajukan pansus? Karena persoalan ini melibatkan berbagai sektor. Ada sektor hukumnya, ada sektor ekonominya, gitu, berbagai komisi. Panja tidak cukup untuk membahas Jiwasraya, sehingga harus lintas dan itu dimungkinkan pansus, tapi sayangnya tidak terbentuk sehingga membuat mispricing. Apakah tidak tahu OJK? Jadi OJK tidak bisa tenang-tenang saja sampai saat ini karena kasus ini sebelum kasus ini selesai tentu saja OJK tidak bisa tenang-tenang saja karena semua penunjuk akan apalagi jutaan nasabah menggantungkan penyelesaian kasus ini. Yang pertama, penempatan investasi reksadana melebihi batas maksimal jumlah yang ditetapkan sesuai peraturan secara adil, jujur, dan fair. Institusi penegak hukum dan berbagai lembaga negara harus mendorong integritas industri asuransi dan asuransi sosial BPJS, BPJSK, Jiwasraya, Antabri demi memajukan kesejahteraan rakyat. Ya, Cukup. sekian. PKS ya. Maaf Ketua, juk sedikit. PKS belum ikut ini ya nanti ya, amandemen belum ikut ya. Tapi yang penting ikut partai asuransi Bu, karena partai asuransi itu ada komisi. Kalau di luar asuransi tidak ada komisi. Maka agen itu banyak sekali karena yang dikejar komisi. Dan komisi itu yang menyengsarakan kita semua sekarang. Ya, dan ini di sini kita lihat begitu derasnya pertanyaan di chatroom. Mohon sekali lagi chatroom tidak diblok karena ada begitu banyak pertanyaan masuk di sana. Tapi saya ingin catat saja satu, lakukan moratorium unit link OJK. Lebih baik dihentikan. Ya, paling tidak moratorium, termasuk moratorium bancassurance. Ini pertanyaan publik Pak, ya permintaan bukan pernyataan atau bukan pertanyaan tapi pernyataan publik. Moratorium unit link, mohon dicatat Pak OJK, moratorium unit link dan bancassurance. Karena di situ terjadi asymmetric information yang luar biasa. Dan saya ingatkan di sini dari panggung moderator, unit link itu menimbulkan gejala subprime mortgage. Ya, itu ada fenomena subprime mortgage-nya Amerika 2008. Karena nasabah datang ke bank itu bukan untuk beli asuransi. Mereka datang ke bank itu untuk dapatkan safe haven, dapat kenyamanan untuk hari tuanya, dapat kenyamanan untuk anak didik dan anak-anak untuk menempuh pendidikan. Tapi sekarang semua mimpi itu sirna Pak, betul-betul sirna dengan unit link itu, ya. Maka kami meneruskan permintaan para nasabah yang sekian juta itu agar dia lakukan moratorium unit link dan bancassurance. Sekali lagi kalau mau meningkatkan edukasi dan penetrasi asuransi itu di sana Pak, di Madura Pak, di Aceh. Coba tingkatkan edukasi masyarakat, teman-teman yang syariah bisa itu coba. Bagaimana Pak Haji itu kalau didatengin orang asuransi seperti apa itu? Orang mereka vaksin aja menolak, gitu kan? Gitu. Jadi di sini ada Badan Perlindungan Konsumen, Pak Rizal Halim, Ketua BPKN RI. Jadi Pak OJK, seluruh nasabah itu sekarang larinya ke BPKN. Mereka sudah mengambil sebagian pekerjaan OJK. Silakan Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Irman. Pak ya, izin Ketua, saya Yang kami hormati Pak Ketua MPR dan kami banggakan Bapak Bambang Susatyo MSI, para pembicara Bu Anis Biarwati dari Komisi 11, Pak Ahmad Nasrullah dari OJK dan para pembahas yang luar biasa dan mitra strategis KUK Indah, sahabat saya Pak Tulus, tadi ada Pak Toto ya, kolega dari UI. Menarik bisnis ini, saya langsung ke pengaduan aja yang slide saya Mbak. Kami menerima 2.000 pengaduan satu semester ini untuk industri jasa keuangan. 1.600 diantaranya adalah asuransi. Pak Enggar dan tim ini 3 kali kami bertemu untuk diskusi karena menarik. Jadi bisnis tadi Bu Anies sudah menyampaikan, bisnis asuransi ini adalah bisnis perlindungan, protection. Tetapi konsumennya tidak terlindungi sama sekali. Saya bahkan mohon izin Pak Ketua,
pada satu titik ketika berhadapan dengan para konsumen, saya meminta gugat kami sebagai lembaga negara dan negara ini, karena kami tidak bisa memberikan apa-apa. Ternyata sebegitu banyak persoalan dan sebegitu banyak regulasi yang selalu dikemas dengan framing perlindungan kepada masyarakat, itu tidak bisa kita jalankan dengan baik sampai saat ini. Tidak cuma asuransi, tapi industri keuangan yang lain, non-bank yang lain. Contoh, pembiayaan. Kemudian ada lagi yang terakhir yang ramai, koperasi simpan pinjam. Yang walaupun memang izinnya di Kementerian Koperasi, tapi banyak menggunakan pendekatan-pendekatan di sektor seperti jasa keuangan. Dan kembali lagi Pak Ahmad, mohon maaf saya tadi tidak boleh melakukan dikotomi terhadap nomenklatur konsumen. Tidak boleh sama sekali. Nanti kalau Bapak memberi konsumen itu masalah buat kita. Tidak cuma Jiwasraya, hampir sebagian besar. Tadi ada banyak data. Tadi saya ditelepon dari Surabaya, ada perusahaan kecil juga, tapi puluhan miliar, ratusan ribu orang nasabah yang masyarakat. Dan kembali lagi, ketika dan kita, bagi saya, ketika saya beberapa kali bersurat ke OJK, kalau Pak Ahmad ini Pak Komisaris yang menangani, saya sering bersurat menyampaikan masukan, saran, rekomendasi, karena yang berhadapan di masyarakat akan berganti. Kami sering didatangi masyarakat dan pada titik kulminasinya saya menyampaikan kami cuma bisa menjawab seperti ini. Ombudsman RI ini juga mengambil pekerjaan OJK cukup banyak, ya, jadi nanti bisa diatur lah, bicaralah Ombudsman OJK ini bagaimana ngatur payrollnya bulanannya ini seperti apa, nanti bisa dibicarakan. Sekian banyak konsumen asuransi yang tidak dijawab dengan baik oleh OJK karena dilayani dengan mesin yang namanya nomor 157 itu Pak. Jadi semua lari ke Pak YK, dan Pak YK ini sudah membuat WA Group nasabah asuransi Jiwasraya, Prudensial, Bumi Putra dalam satu WA Group. Ini luar biasa Pak YK ini membuat WA Group nasabah asuransi. Ya, nanti akan mengadakan Zoom tanggal 15 mengundang OJK. Mudah-mudahan ketua OJK maupun komisioner bisa hadir bagi tugas dengan Pak Ahmad Nasrullah, karena Pak Ahmad sudah datang. Semua yang saya hormati Pak karena penerbitan yang banyak komplain melakukan pergantian kepemimpinan 2000. Belum aku dengar itu. Banyak sekali keluhan, catatan saya ya kepada Ombudsman. Nah, kalau BPKS ya, kalau ke BPKS tadi laporannya sudah banyak sekali. Nah, mungkin nama Ombudsman belum begitu populer terkait dengan asuransi ini. Sampai dalam kurang lebih waktu 1 tahun ini kami baru menerima aduan 63 terkait dengan asuransi. Ya. Tetapi pada tanggal 20 Agustus kemarin kami membuka semacam konsultasi publik, ratusan orang mengeluhkan terkait. Ada Pak Irfan itu waktu itu di dalam, dan akhirnya saya secara inisiatif membuat WA pada asuransi pada asuransi itu. Tapi saya pikir yang harus dalam jangan sampai aduan ini meningkat terus, karena kalau aduan ini meningkat terus artinya peran negara yang tidak ada. Nah, ini yang sekarang saya akan dijaga BKN juga. Nah, kami melihat ada 2 masalah utama yang terdapat di dalam kasus asuransi. Pertama adalah masalah pada produk asuransi yang dilakukan. Yang kedua adalah masalah seperti saya sudah karena ternyata mismanagement pada asuransi itu bukan ya. Terus juga perusahaan asuransi dan agen melakukan strategi marketing sesuai dengan. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak bisa
baru dilantik 6 bulan yang lalu. Baik, kita lanjut dengan, karena tadi sudah banyak dari regulator, dari lembaga negara, kita sekarang ke Pak Angger Yuwono, Direktur Utama PT Jiwasraya. Beliau ini sudah malang melintang di industri asuransi cukup lama dan selama 15 tahun mukim di luar negeri dan terakhir di DJSN, sekarang harus di Jiwasraya yang sudah Bapak Ibu. Angger. Sorry, kami beberapa slide, waktunya 5 menit sih, saya not sure bahwa itu tidak akan selesai. Iya, tapi ini tidak best I can. Ya, ini bukan pledoi ya Pak ya. Jangan membacakan pledoi ya Pak. Oke, ya. Silakan slide saya. Setelah Pak Angger nanti Bu Prof. Rahayu siap-siap ya Bu, karena satu-satunya dari luar kota Pak Ketua. Beliau sudah mulai kementerian dan dari Jiwasraya di IAM 2019 sebelum di BPJS saya bisa bersama BPJS di bulan BPJS waktu itu. Kemudian saya juga sekian belas tahun di perusahaan asing di Indonesia. Saya disiplin 10 tahun di AIG, di AIG, dan di perusahaan asing. Saya tidak mampu mengimbangi. Jiwa saya semakin terpuruk. Kalau ini didiamkan Pak, ekuitas terus turun 50-60 triliun, dan ini triliun Bapak, bukan miliar. Sekali lagi Bapak, ini triliun bukan miliar. Ya. Kemudian saya memasuki daerah itu. Nah sekarang Bapak-bapak ini, pada saat suasana seperti ini kan jadi rumit. Satu, kita sudah menjanjikan kepada. Nah sekarang, kenapa sampai terpuruk? Pak sudah mendengar tentang kasus investasi. Tapi ternyata saya sebagai praktisi asuransi melihat bahwa ternyata sekian puluh tahun yang lalu itu Jiwasraya itu telah menjanjikan manfaat di luar kemampuan Jiwasraya untuk memiliki. Pak Irfan dari tahu. Selamat, Ibu Anies, Pak Jika, dan para pembicara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh para pembicara sebelumnya, dan intinya memang di sore ini kita diskusi tentang asuransi, ini industri asuransi. Saya ingin menyoroti dari sisi hukum Islam karena waktu yang diberikan juga tidak terlalu lama. Tetapi tadi pada prinsipnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terlalu luas atau banyak wewenangnya OJK, mulai dari pasal 4 sampai 8 Undang-Undang 235 ayat 1 tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun. Artinya jika terjadi permohonan PKPU yang mungkin bisa memberikan perspektif tentang bagaimana asuransi ini bisa menjadi begitu carut marut di masa pandemi ini itu khususnya, dan sebelum itu juga dengan berbagai kasus yang ada. Kami persilakan Pak Bitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR, Bapak Ibu semua, salam sejahtera. Saya dari tadi mendengarkan banyak sekali informasi yang saya kira sangat memerlukan perenungan kita semua. Industri asuransi memang kalau kita lihat flashback ke belakang, memang sedikit tertinggal dibandingkan dengan industri asuransi, industri keuangan lainnya. Kita ingat bahwasanya OJK itu terbentuk di tahun 2013, ya, dan tentunya kita juga masih ingat bagaimana juga, ya, yaitu Kementerian Keuangan, Bapepam, dan kemudian Bank Indonesia, yang sebelumnya itu fokus pada bidang masing-masing. Bank Indonesia pada perbankan, Kementerian Keuangan pada industri asuransi ini atau industri keuangan non-bank pariwisata. Dan jadi kita sangat memaklumi
kalau seandainya warisan permasalahannya juga yang paling banyak. Bukan menerima bahwasanya dampak dari kesalahan-kesalahan masa lalu itu mau tidak mau masih kita rasakan saat ini. Dan itu jauh lebih kecil dibandingkan krisis perbankan tahun 98-99. Nah, saya paham sekali bahwa bagaimana Ini dan tentu beliau juga punya solusi-solusi yang kita harapkan tentang kasus Jiwasraya, Putra, bahkan juga Kebutuhan konsumen terkait dengan jasa keuangan, wabil khusus soal asuransi masih menduduki ranking pertama sampai kelima. Nah, ini menurut saya ada persoalan sistemik baik dari sisi regulasi maupun juga pengawasan. Nah, kalau saya bandingkan dengan pengaduan-pengaduan di negara lain, pengaduan jasa keuangan itu menduduki ranking yang rendah, ya, di negara-negara maju, bahkan di negara tetangga kita seperti Singapura ataupun Hong Kong, pengaduan jasa finansial itu hanya ranking ke 12 sampai 15. Oleh karena itu memang saya kira yang harus diperbaiki pertama memang aspek regulasinya, karena memang tadi saya sepakat dengan narasumber sebelumnya ada persoalan-persoalan regulasi yang belum beres dan sektor asuransi jauh lebih tertinggal dibanding tadi Pak Ketua MPR juga mengatakan demikian. Untuk menjamin aspek perlindungan pada konsumen yang ada di Indonesia sehingga yakin bahwa asuransinya aman, sehingga bisa mendorong dan meningkatkan tadi kepercayaan konsumen ketika kita berinteraksi dengan industri asuransi. Itu pemahaman konsumen terkait dengan hal ehwal produknya itu sangat rendah. Kenapa? Karena industri asuransi dalam memasarkan produknya, jadi kalau di POJK mengatakan ada aspek edukasi, ada aspek pemasaran. Nah, dalam hal ini perkara asuransi, nah waktu itu pas saya diundang saya bilang, ya kenapa tidak bisa? Kan ini hukum positif masih berlaku dan undang-undang konsumen adalah undang-undang yang bicara soal perlindungan konsumen, jadi sah-sah saja kalau dipakai untuk memidanakan direksi dari perusahaan asuransi. Nah, ini yang saya kira aspek kriminal dalam konteks ini bisa saja kalau kemudian memang ada unsur-unsur kriminal di dalam polis-polis asuransi atau perjanjian standar asuransi. Nah, yang terakhir, ini saya kira sekali lagi bahwa masa depan perlindungan konsumen asuransi di Indonesia masih suram. Ya, kenapa? Karena ada persoalan regulasi yang belum beres, regulasinya masih tradisional, dan oleh karena itu kita mendesak agar OJK melakukan review terhadap perjanjian standar yang ada di dalam industri asuransi sehingga tidak menelikung hak konsumen secara tersembunyi. Kemarin soalnya dia kayak belain asuransi. Dan ini tadi undang-undang perlindungan konsumen itu oleh asuransi juga dijadikan dalih itu kan untuk barang. Kalau dipakai untuk jasa asuransi, maka mereka tidak mau dikriminalisasi karena undang-undang perlindungan konsumen itu adalah delik pidana, nggak mau juga. Tapi juga dilewatkan lewat mediasi, lewat arbitrase, lewat manapun sampai banjir itu ombudsman GPKN tak terselesaikan pula. Berdalih barang dulu dimainkan juga nggak mau izin OJK, OJK-nya diem begitu. Tapi lagi-lagi di beberapa kota Jiwasraya ini digugat kalah dan harus bayar tapi tidak bayar. Jadi sekalipun sudah menang di pengadilan, Pak Mahril ini juga tidak bisa mendapat jaminan akan dibayar. Menang itu. Di Medan juga nasabah yang menang, di Surabaya menang, tapi Jiwasraya berdalih macam-macam. Begitu sampai beliau ini istrinya orang Jepang pulang ke Jepang. Karena suaminya tidak bisa memperjuangkan nasibnya di negerinya sendiri. Begitu. Silakan Pak Mahril. Yang terhormat Bapak Ketua MPR, Bapak Bambang Susatyo, Ibu dari DPR dan Bapak dari OJK, Mbak Ika dari Polis Nasabah. Jadi saya ulangi lagi, saatnya Jiwasraya siap membayar sesuai Polis Nasabah. Dibuka lagi. Jadi dua penegasan. Kebetulan sebelah saya Pak Angger tentu nggak bakalan lupa
tadi Pak Irfan, saya sudah menang dalam gugatan inkrah. Negara kita negara hukum, jadi harus bayar, ya kan? Nggak mungkin gadai atau jual Pulau Kalimantan untuk bayar saya. Pertama saya akan mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara FX karena hari ini saya diundang sebagai nasabah Jiwasraya. Sebetulnya pemegang polis saving plan ini adalah istri saya. Dibujuk marketing BRI, jaminan hari tua BPS Ketenagakerjaan, dan pesangon istri saya di tabungan BRI dialihkan ke saving plan Jiwasraya karena tenornya 1 tahun, bunganya 7% dan dijamin oleh pemerintah karena Jiwasraya adalah BUMN, kata marketing BRI. Jadi itulah rayuan yang menyebabkan istri saya itu masukkan uangnya kepada Jiwasraya. Saya sempat berdebat, bisa dijamin nggak Jiwasraya ini? Istri bertanya kepada orang BRI, selama ini lancar-lancar saja, nggak ada, kecuali kalau negaranya bangkrut baru Jiwasraya bangkrut. Begitulah kata penuh. Oke, saya bilang, kalau di Jepang negara itu berutang kepada rakyatnya karena jual obligasi ori, ya kan, bond rakyat, ya kan, yang utang. Jadi Indonesia, saya bilang, kita harus dukung pemerintah. Pak Jokowi itu bangun infrastruktur, rakyatnya jangan nonton, harus berkontribusi. Ya itulah kita harus dukung dengan pendanaan seperti itulah cita-cita kita, ya kan, seperti begitu. Tapi akhirnya kejeblok seperti begini. 3 tahun 500 juta. Saya pernah bilang dalam persidangan, udahlah bayar aja, itu uang pensiun kami itu, ya kan. Mau sampai kemanapun juga, kalau berdebat hukum, kami yang menang, ya kan. Lawyer itu nggak usah berdebat lagi lah, kita damai aja, bayar aja. Saya bunga-bunga atau namanya keuntungan selama 3 tahun di close saja, kembalikan pokok yang 500. Kami masih cinta negara ini, ya kan. Kami jangan dianiaya. Tadi Bapak Angger bilang ada yang 16%, harus bijaksana dong. Yang 16% itu nggak usah dibayar. Yang guru pensiunnya 200.000 kena cut. Yang pensiunnya 1.500 itu kena cut 900. Itu kita harus bijaksana. Saya kan telepon Pak Angger pas menang. Pak Angger, ditelepon Pak Marir. Belum, sedikit ya Pak. Harapan saya Atau nggak dijawab teleponnya? Yang telepon Pak Marir, wah ini nasabah, nggak diangkat. Pak Angger itu baik Pak, dijawab Pak. Oke. Ya kan? Mumpung ada ketua di sini. Iya Pak. Ya Pak Ketua mungkin mendengar mungkin. Kalau Pak Angger nggak angkat, Pak Ketua dengar ini. Tapi Pak Angger juga bilang itu diurus oleh Pak Mahelan. Tapi Mahelan kan bawahannya Pak. Nah, ini ada holdingnya di sini. Holdingnya akan bayar. Ya. Jadi holding akan catat, Bapak menang inkrah, Ya. 100 juta besok bayar. Begitu Pak, holding ya. Ya Pak. Oke. Pak Holding. Ya saya jelas lagi. Dasar hukumnya kuat Bapak mencairkan uang negara. Putusan hakim Pak. Inkrah. Karena istrinya orang Jepang ketua. Sampai pulang betul ini. Jaicho Isabasi istrinya. Ya. Nah ini Pak ya. Saya pernah bicara dengan Pak Angger ya. Tolonglah bijaksana, pilih lah ya. Seperti yang 16 itu nggak usah bayar, nggak apa-apa lah. Dalam forum ini, jadi saya kira tadi kita sudah mendengarkan yang banyak sekali perspektif ya terkait dengan masalah kesejahteraan kita, kaitannya terutama dengan case yang terjadi dengan banyak kawan-kawan ex pemegang polis Jiwasraya yang lain. Mudah-mudahan nanti ada suatu solusi yang betul-betul bisa memberikan win-win solution buat semua pihak.
Nah, jadi saya kira yang penting adalah kita tentu harus dalam konteks Jiwasraya sebagai lembaga, bagaimana nanti model bisnis juga sisi pengawasan, good corporate governance dan lain-lain harus dijalankan. Nah, untuk itu maka menurut saya juga penting adalah bahwa ke depan ini penguatan dari sisi perusahaan negara, terutama dalam industri ini juga memang Bagaimana pengawasan, tadi kan kita juga bicara tentang pengawasan yang lebih intensif dan lebih baik